ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahu al-'azim. Kadratan karomin dan karomin Purwoyai Bunyai, segenap pengurus Yayasan Sunan Giri yang saya hormati, ikhwanul kiram, Bapak Lurah yang tinggal 40 hari pensiun terus nyapin. Semua pengurus pelanggar kebersihan, sampai pelanggar kebersihan, pengurus al-mahat, pengajian al-mahat, kemudian Yasin, Muslim, dan segenap para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini, malam hari ini sesuai dengan rencana yang sangat mendadak dan diilhami oleh kegiatan ngaji Risalatul Mawanah yang berjalan selama tiga kali. Kemudian sepertiga hidayah yang dulu untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin apa yang kita lakukan malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan nasihat, bahkan memberikan uswah hasanah, memberikan qudwatul hasanah kepada kita, sehingga Allah kalian panjenengan sedaya saged memahami ma'wal Islam, ma'wal iman, ma'wal ihsan. Insyaallah pemahaman terkait dengan keimanan, dengan keislaman dan keihsanan kita akan mendapat sebuah predikat khairul ummah, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan kemudian kita juga masuk surga bersama beliau. Amin. Para jemaah rahimahumullah, ini tentu model pengajian yang sekarang kita lakukan ini modelnya beda kali model yang biasa, karena malam Sabtu itu kita model bahasa Indonesia yo pengajian yo pengkajian, yo ngaji yo mengkaji. Ngaji dok itu ya api, tapi kemudian kalau sambil mengkaji apa isi daripada kitab, apa isi daripada Al-Quran, apa isi daripada hadis secara filosofi, kemudian kalau kita melakukan dalam konteks sosial itu yang kita bahas, sehingga buatan murni ceramah, bukan murni tabligh, tetapi bagaimana kita menjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah berarti ya sing situ ngaji, situ ngurungokno, tapi sing ngurungokno juga mempunyai hak untuk bertanya. Nah, settingan ini yang insya Allah akan menambah pemahaman dengan kemuliaan dengan seperti. Kalaupun toh malam ini tidak ada yang tanya, gitu, tadi mau
harus cinta kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah ini harus kita jadikan panutan? Kemudian kenapa Rasulullah itu kita anggap sebagai orang yang mempunyai prestasi dan reputasi yang tinggi? Dan ternyata pengakuan ini bukan hanya pengakuan dari seorang muslim, tetapi pengakuan yang keluar dari orang non-muslim. Ada buku yang membahas tentang 100 tokoh di dunia ini dan memposisikan Rasulullah adalah tokoh yang paling the nomor 1. Soalnya sekarang ya lebih nomor 1 di demo. Tetapi lepas dari apa tujuan memposisikan Rasulullah sebagai pemimpin yang terbaik dibandingkan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, itu tidak bisa dipungkiri bahwa Rasulullah itu adalah salah satu pemimpin yang tidak ada tandingannya. Rasulullah ini dalam persoalan berpikir, dalam persoalan Rasulullah mempunyai stabilitas emosionalnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan intelektualnya, tidak ada yang orang punya. Ini dituangkan dalam surah At-Taubah sebagaimana yang saya tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian semua seorang rasul min anfusikum, dari sejenis kamu. Ini tafsir yang bisa baca. Kemudian azizun alaihi ma anitum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini kriteria pemimpin sejati. Kriteria pemimpin sejati, ya alhamdulillah kita punya lurah yang agak mendekati ke sini. Yang dipikir oleh pimpinan itu bukan hanya dirinya, bukan golongannya, tapi rakyat. Yang dipimpin itu, yang dipikir itu umat. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Hidup ini berat. Hidup itu gampang, bergantung kepada siapa yang bagaimana cara mensikapi. Tapi lah tanya kira-kira secara keseluruhan nang wong sing hadir itu urip iki repot apa rendeng. Jawabannya ya mesti beda-beda. Ono sing ngomong abot. Nah pertanyaan sing abot itu apa? Mungkin beda-beda. Apa beda abot golek dunyane, apa abot mergo bojone cerewet. Apa tanahnya mergo anake lunak, apa mergo tonggone ya gak kondusi, atau apa mergo RT ini semena-mena, wis macam-macam lah pokoknya ini. Dan itu tidak disukai Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat memperhatikan terhadap abote uripe awake dhewe. Tapi orientasinya bukan abad di dunia, tetapi yang dipikirkan oleh Rasulullah bagaimana seorang itu berat nanti hidupnya di akhir. Ini harus dipikirkan oleh Rasulullah. Mau nggak pemimpin sini kita? Apakah ada kemudian pemimpin yang ada di dunia ini bukan hanya berpikir tentang kesejahteraan di dunia, tetapi berpikir tentang keselamatan dan akhir? Sulit untuk dicari, kecuali mereka
terus atau pewaris dari Rasulullah. Kalau pewaris dari Rasulullah, insya Allah sekalipun tidak keseluruhan, tapi sebagian banyak juga berpikir tentang siapa dia, tentulah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Innama yasallaha min ibadihil ulama. Ini karakter pemimpin sejati. Rasulullah itu hidup dan matinya hanya untuk umatnya. Rasulullah perjuangannya itu ada untuk umatnya, sehingga rela berkorban dirinya, tetapi demi keselamatan umat. Jangan ingat, korban ini hati bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat. Kemudian Rasulullah bagi wafat sih dan sih dipikir. Kira-kira Pak ini kira-kira sudah boleh. Sehingga dalam sebuah tafsir disebutkan yang terkait al-ja'atun ya masyarul a'laf Rasulun min jinsikum fa huwa arabiyyun mislukum syarqun alaihi ma yashqu alaihi. Rasulullah itu yang dipikir setiap hari itu umat dan merasa dorongan ini sesat betul. Ketika nanti akan terjadi bahwa umat saya ini kehidupannya itu tidak bisa sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Kami kemudian diteruskan kaitan itu harisun alaiman itu syadidun rahbatuhu bihidayatukum wal inayatikum. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya, perhatian Rasulullah kepada umatnya melebihi keperhatian dan melebihi kecintaannya terhadap dirinya maupun terhadap istri-istrinya. Saya kecintaan Rasulullah kepada umatnya, ini lebih berat dibandingkan dengan kecintaan terhadap dirinya maupun terhadap istri-istrinya. Saya kira awal diri itu lebih cinta nih awal diri, apa cinta nih bujurnya, apa dengan anaknya, apa cinta Rasulullah. Ayo kita tengok kira-kira lebih cinta mana kepada Rasulullah dibandingkan dengan cinta kepada diri, dibandingkan kepada istri, dan dibandingkan cinta kepada anak, dan sekaligus cinta kepada harta benda. Kira-kira cinta ini jujur kan jujur. Kok kira-kira agak-agak lebih cinta kepada dirinya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada hartanya, sehingga Rasulullah kemudian dibuat nomor sekian. Dari sebanyak itu dari Rasulullah tidak mungkin kita akan bisa kemudian merasakan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu bisa diperoleh dengan cara pertama adalah ayyatunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wong ingin merasakan manisnya iman, syarat yang pertama itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu melebihi cinta kepada lainnya. Ya, saya bikin maulid Nabi yang kita kenal, kira-kira lagi sebagai Nabi. Artinya kalau awal ini belum bisa merasakan manisnya iman, manisnya iman, manisnya iman
kesalahan pertama bahwa kecintaan kita ini kepada Allah dan kepada Rasulullah diposisikan nomor sekian. Agamanya Allah, agamanya Rasulullah misalnya diloi-loi. Awalnya murid-murid tapi awalnya dewi, bujurnya awalnya dewi, anaknya awalnya dewi, terus diuring-uring. Kira-kira awalnya dewi ngamuk. Ini salah, tapi kaprah tapi salah. Lah introspeksi sekarang. Introspeksi, kenapa sih saya ini kok tidak bisa merasakan manisnya iman? Mungkin kesalahan fatal yang pertama adalah itu. Kita dengan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah di atas segala. Orang yang kedua yang bisa nun sewu merasakan manisnya iman, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada yang lain itu berdasarkan karena Allah ini kadang-kadang bernosis, tapi nggak sadar kalau kita ada nosis. Kayak harus biasa. Kita sering mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam prakteknya tidak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan lil Pak Lurah. Ya wali kota masih. Pertama setiap sholat ya ini pilihan ya sholat itu munajat kepada Allah, muqarabah kepada Allah. Niatnya bukan karena Allah, nih kepingin jadi RT, kepingin jadi mergo tiap bulan ono gaji. Pun saya pun ya Allah. Ini kesalahan fatal. Padahal kalau lain dengan sedaya ini baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dengan hakul yakin, bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin, tapi hakul yakin. Tidak ada yang tidak bisa selesai. Apapun yang kita hadapi, apapun halangan yang merintani kita, tidak ada yang selesai. Allah yang akan memberikan solusi. Nah, Allah tidak mau melakukan sesuatu yang bersifat solutif karena awal diri tidak terlalu cinta Gusti. Lah momen-momen singkat-singkat ini diwari. Momen-momen yang seperti ini bukan evaluasi, bukan muhasabah, introspeksi diri. Sudahkah keimanan kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Jangan mengeluh dari Rasulullah, wong kira batal iso merasakan manisnya iman apabila wa ayyakraha ayyamuda bil kufri kama yakraha ayyakriba atau ayyakriba. Kita itu benci, sengit untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita juga benci untuk dicampakkan ke api neraka. Benci gitu. Kufur itu bukan kufur terhadap Allah, tapi seringkali itu kufur terhadap nikmat Gusti. Makanya dawuh Pak Lurah selain syafatum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur itu yang terbanyak bukan kufur kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah oke, sehingga kita takut. Sifat wajib ning Gusti Allah mulai ku apal wujud kita bakal hormatul kawat jika mengenal sifatnya kudrat dan seterusnya. Tetapi tidak diikuti dengan
sebagian nikmat yang diberikan kepada kita semua. Padahal yang namanya nikmat itu tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Wa ma bikum min ni'matin. Segala nikmat yang ada pada diri kita itu sebenarnya merupakan pemberian Allah. Dikufuri, melarat taat, suhidi mujuna, ada nih. Kira-kira ya Allah. Utawa dibalik, suge taat. Begitu tiga ujian Gusti Allah melarat dulu. Sehingga kadang-kadang tidak ada nopo itu yang namanya garis lurus antara kekayaan dengan syukur kepada Allah. Ayat ini jelas, la in syakartum la azidan. Apa kata syukur? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak seperti itu. Kita punya hidung sempurna, itu lagi kalkulasi nono didol nono ya kira-kira paling bisa. Jenengan apa biasa ya jenengan sing maju di DPS terus marino tak tuku ketuane rumus ya kira-kira. Asal kira-kira ya yang umpama oleh berlanjut teman-teman. Kalau beli kesehatan untuk bisa lakukan sholat dan macam-macam. Bagaimana kalau kesehatan kemudian saya beli sekarang 100 juta dalam waktu 3 atau 6 bulan, kamu tidak punya kekuatan sama sekali, tapi tak itu 100 juta. Sekarang kalau kita berbicara tentang kenikmatan kita yang diberikan oleh Allah dan kemudian kita kalkulasi latu suha. Alasan apa kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah? Kalau semua Allah itu memberikan kepada kita gratis tapi tidak kita syukuri, apa yang menjadi alasan? Tidak ada lain kecuali mungkin kebodohan, mungkin ketidaksadar, mungkin ketidakpaham. Makanya wajib taklim wajib ngaji. Malam Sabtu ini Pak Lurah subhanallah memiliki puas. Niki 8% hadirnya biasanya sama biasanya wah sangat oke mau saya buat niki kalau ngaji nggak niku Malam Sabtu rutin itu nggak bedan jari misalnya ya berusaha gratisan jahe-jahe orang gula larang kolesterol sekarang larang saya usah jahe-jahe yang ngomong yang penting ya ngatain ini aja disampaikan kira-kira nerima apa enggak nanti baik para jamaah rahimahullah. Kemudian ayat tadi dilanjutkan setelah azizun alaihi itu harisun bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi syadidun alaihi ma antum ila ma fiha ay annakakum wa huwa dukhulul masyaqqati wal mudarra alaikum wa qala kutaibi ma annakakum wa dukhulul wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala Kanjeng Nabi niku ngapunten. Kanjeng Nabi niku dalam tanda petik tidak rela. Kalau sampai umat itu kesasar, sampai umat itu tol, apalagi dokek mobil kata begitu, wis kesasar kayak nyasar. Ini baru tenang. Allah kan dengan saudara selalu menurut umat manusia Allah dalam surat Al-Fatihah itu menjelaskan dina suratul siratal ladina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi karena Rasulullah itu punya
indra bukan hanya keenam, indra ketujuh, indra kedelapan mungkin. Al-kasfu artinya Allah sama itu kan Allah itu diberikan kekuatan emosi spiritual, emosinya atau kematangan emosionalnya, kemudian murokobai itu kepada Allah itu luar biasa, sehingga hal-hal yang akan terjadi itu bisa diketahui Rasulullah. Termasuk di dalamnya adanya mati Rasulullah itu sing kesasar nyasar ini. Wis kesasar sing nyasar. Kayak bahasa kula ketika khutbah dia tidak punya integritas. Wong tidak punya integritas itu kesasar kayak nyasar. Tapi kalau orang yang punya integritas yang tinggi, maka kebalikannya. Apa itu? Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Lurah. Kulo menukil Pak Lurah, lebih oleh Pak Lurah. Apa wujudnya? Khairun nas. Orang yang bisa melakukan khairun nas anfa'un nas, yakin seyakin-yakinnya dia pasti mempunyai integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi terdiri dari 3 unsur: kejujuran, komitmen, dan konsistensi. Jujur, tapi kemudian tidak punya komitmen, satu saat kejujurannya akan hilang. Kenapa hilang? Mungkin kejujuran akan dibeli. Orang kalau tidak punya komitmen yang tinggi, maka kejujuran akan hilang sebanding dengan harga kejujuran itu sendiri. Tetapi orang yang punya komitmen, jangankan hanya beli berapa miliar, berapa triliun, andaikan semua bumi diberikan kepadanya, kejujuran akan tetap dipegang teguh. Ini sering keluarga ini komitmennya Rasulullah. Nah, saya betul ini awalnya kesadaran Islam. Aku sama dengan awakmu, saya ini perlu ngoposi. Kau jauh oposi. Ya harta, tahta wanita, siap mereka akan memberikan. Semua kekayaan bangsa Arab, kalau Anda minta, selama Anda tidak mau menyebarkan Islam, akan diberikan kepada Anda. Wanita yang paling ayu, kalau ini salam kita nomor 37 namanya Pak. Hari itu hilang, bien, kurus pinggiran langsing. Yo, wanita tahta mau menjadi presiden nomor 1 di Mekah, semua akan diberikan. Tapi kalau Rasulullah punya komitmen, wallahi ya amin, la wadahu syamsa bil yamin wal qamara bil yasar ya la tuqahat al amr natartu hatta yudhirullahu ta'ala al-bika. Paman, demi Allah, andaikan jangankan hanya harta dan wanita, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya dan juga di tangan kiri saya, agar saya untuk meninggalkan misi suci ini, maka waktu saya tidak akan pernah meninggalkannya, atau justru saya hancurkan. Komitmen. Kira-kira sekarang ini komitmen ini banyak atau simpekan atau peluntur? Jangan-jangan yang ngaji juga ada komitmen. Ya punya lah. Enggak kayak apa-apa yang ngaji kok. Ini kalau nggak punya komitmen ya bisa. Kalau lah ini ngaji deh kunoran. Apa cukup hanya kejujuran dengan komitmen? Belum. Konsisten. Konsistensi inilah yang kemudian 3 unsur konsisten itu ya terus bersifat, bahasanya kan sekarang ini sustainable.
Ini enggak dosen kaya. Lah, ini Mbak Ira kan kayaan itu. Nyatanya orang punya komitmen besar. Dipegang teguh bukan hanya ketika politik misalnya itu kondusif atau tidak kondusif, ya tetap seperti ini. Konsis itu namanya. Dan itu kita pegang terus. Orang yang semacam ini, yang kemudian Rasulullah diletakkan pertama dari sekian yang namanya pemimpin menjadi nomor satu karena integritasnya. Kalau pimpinan setelah apa wis duwe ya? Jujur, komitmennya handal, konsistennya terjaga. Kira-kira begitu. Ya Bu, takon ngalahi. Ayat yang terakhir wal mu'minina raufur rahim bil mu'minina raufur rahim qila raufun lil muttaqin rahimun lil mudhnimin. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu berbeda dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Beda. Tapi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ketika berdasarkan pada ayat At-Taubah ayat 128 bil mu'minina raufur rahim qila raufun lil mu'minin rahimun lil mudhnimin. Rasulullah ini berharap antara mukmin iki ya raufun jadi ojo perkara lihat satu menyatu perkara duit 300 awalan 600 pindah baru kan satu lagi akan rem Allah setengah juta ojo perkara kemudian innamal mu'minuna fa'aslihu aja sampai, makanya aku senang membeli Pak Lurah. Apapun yang terjadi, tipikal masyarakat berbeda, lokal dan berdasarkan budayanya masing-masing. Kita punya budaya pesantren dan ya tetap harus memegangi hablumillah sampai bahasanya. Ya, anjani putra dia ayo si sondale. Nek ayo nek pito. Kau sinau yen. Oh, enggak wae sih mobil. Ya apa? Ya sing lumayan barane. Wah, Allah. Umat selain umat Rasulullah melakukan dosa sekarang ya diadab sekarang enggak. Kalau Rabbun lil mu'minin ini binamal mu'minuna ikhwatun, jangan sampai kemudian antara mu'minnya satu dengan mu'min yang lain itu perkara menurut 500 tahun sampai Rahimun itu lil mudhnimin. Enggak, jami'ane Rasulullah, dosane umat Rasulullah. Ibarat sak sundul langit sampai langit itu. Selama dia masih taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubatnya dan tidak akan diberi siksa di dunia. Memang kita ini seperti sadar gentok. Ini berkat dengan Rasulullah, berkat penjalur Rasulullah yang Gusti. Ya Allah, kalau misalnya umat saya ini berdosa, jangan kau siksa sekarang ya Rasul. Beri kesempatan, siapa tahu nanti di akhir hayat musyrik tak gelem nah makanya saya sing akeh tobat sing ngaji iku nek wis umur
suwi. Pun pensiun. Boleh kalau pensiun tambah seger haji. Jadi itu kaitannya kalian ini. Sekarang itu saya mau tanya jam lagi. Lanjut. Lanjut sebab ora sing ngomong ora aku ani. Dia diperkas oleh dia. Sehingga alasan awake itu cinta kepada Rasulullah itu jelas ngoten iki. Apa dasarnya awake cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah sangat memperhatikan kepada kita. Karena Rasulullah kasih sayang kepada kita. Karena Rasulullah juga cinta kepada kita. Jangan sampai kemudian terjadi bertepuk sebelah tangan. Awake harus memiliki Nabi Maulid Nabi dalam kerangka konteksnya itu cinta kepada Rasul. Nah, cinta Rasulullah kon gawa berkat yo aja siji loro telu lho sing akeh. Kiai iki ana sing rada akeh. Ini sing apik-apik. Ora teknologi sing kowe pancet ae kok. Ya Allah. Benar, kalau mau berangkat sudah ditulang kali Nyonya Kulon ini lagi ulang tahun. Oh, mau tumpang, tapi sing tumpang anak-anaknya, kalau anak-anak, dan kalau untuk saya yang tumpang, dia sebuah kuning, sebuah suwake kok. Ini mau cerita, waktu ini mau kecil kalau ini. Lalu kalau demikian, setelah kita cinta kepada Rasulullah, apa sebenarnya hikmahnya bagi kita? Katanya hidup itu adalah, ya kalau ada sebab, ada musab, hukumnya bersifat kausalitas. Katanya ada respon, kalau ada stimulus ada respon. Stimulus bukan stimulus, stimulus. Ya sebenarnya orang stimulus. Ini sebenarnya dengan stimulus. Habis mati. Lemah. Ini bukan keuntungannya bukan untuk Rasulullah. Rasulullah itu nih, jangan cintai, nggak dengan cintai, nggak ada pengaruhnya pada Rasulullah. Ya tetap masuk surga pertama. Rasulullah itu jangan cintai, bukan dicintai, ya tetap bisa memberikan syafaat. Jangan cintai, nggak dicintai, ya tetap dicintai karena Gusti. Kalau keinginan sedaya itu cinta kepada Rasulullah itu paling tidak. Pertama, merupakan refleksi wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuenten surat Al-Baqarah atau Ismail dengar surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wash-shuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kira kalau nada tinggi mutamasib. Tapi nggak bisa karena betul teko serak. Maka karena ini kamu kita ngomong itu Amat jahe. Wujud ketaatan kita kepada Allah. Kenapa wujud ketaatan kita kepada Allah? Allah saja bersolawat kepada Nabi. Pulau Renjingan ini hambari Gusti, yang menciptakan Gusti, yang memberikan rezeki Gusti. Iso memiliki Gusti Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pinten-pinten dengan sholawat kepada Rasulullah setiap saat dari semalam pinten ngomong cinta maca sholawat itu lebih pinten sedina suami
dewasa lah. Pada sing didelok ya YouTube piye kabare Ferdi Sambo terus. Terus putri wis dikono mau